sakitnya? Di pinggang sini. Nggak percaya saya. Oke, sahabat entrepreneur, dimanapun teman-teman berada, pada hari ini kita bersama dengan dua narasumber kita yang akan berbagi tentang motivasi, inspirasi, dan tips bisnis di channel Lido Talk ya. Sebelum itu kita kenalan dulu dengan dua narasumber saya yang sangat luar biasa, dua ibu-ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kenalin dulu dong, Bun. Siapa namanya? Terus kemudian dari mana? Ya ini. Perkenalkan, nama saya Bu Intan. Saya dari Sidoarjo. Ibu Intan dari Sidoarjo. Oke, lanjut. Perkenalkan, dengan saya Ibu Fatimah dari Pulau Garam, Madura. Ya, luar biasa ya. Aplaus untuk dua bunda ini dari kota Sidoarjo dan dari Pulau Madura. Luar biasa. Nah, sebelum saya masuk ke materi pokok ini, Bun. Nah, kita ngobrol dulu ini. Selama ini kita kan sudah melewati masa pandemi ya. Kita sudah hampir kira-kira 2 tahun lah kita melewati masa itu. Nah, saya pengen tahu dulu tipsnya bagaimana bisa Bunda berdua ini bisa melewati masa pandemi itu. Apa kira-kira tantangan yang terberat saat kita menghadapi masa pandemi itu? Masa pandemi itu tantangan terberat pada ekonomi dan juga kesehatan. Iya. Setuju saya. Terus cara mengatasinya kita kembali ke alam ya. Jadi kita mengkonsumsi makanan kesehatan agar daya tahan tubuh kita ini benar-benar terjaga, sehingga ibaratnya kan kita perang dengan virus ini, kita memenangkan peperangan dengan virus itu. Itu gitu. Untuk kesehatannya. Untuk ekonomi ya pastinya kita memulai suatu usaha yang mana juga bisa dilakukan di rumah di masa pandemi. Why not? Iya, betul. Ibu-ibu bisa kan gitu. Iya, setuju nanti saya. Kita tips ini yang ingin dibagikan ke teman-teman ya, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Fatimah? Iya. Bagi saya di masa pandemi kemarin sangat luar biasa. Di mana saya melihat orang pada bergelimpangan. Di pinggir-pinggir jalan juga untuk apa ya yang harus dikerjakan mereka yang tidak ada pekerjaan. Dari mulai yang di bawah sampai mereka yang ekonominya menengah ke atas itu pada bergulingan. Iya. Nah, di situ seperti saya ibaratnya hanya seorang ibu rumah tangga. Melihat itu apa yang bisa saya kerjakan. Betul. Ya. Nah, di situ saya berpikir ini berhubungan dengan masalah kesehatan dan keuangan. Karena di situ saya melihat pas jalan semua, bahkan ada orang jual sate di pinggir jalan itu tidak laku. Makanan kayak gitu. Nah, terinspirasi bagi saya bagaimana kita bisa menolong orang dari segi kesehatan dan juga menolong orang dari segi ekonomi yang hanya bisa kita kerjakan di rumah. Setuju saya. Itu. Ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan Bunda berdua ini, ada 2 masalah besar sebetulnya yang kita hadapi ya. Yang pertama itu adalah masalah kesehatan dan yang kedua adalah masalah ekonomi. Dan dua-duanya ini kalau saya amati memang seperti sekeping mata uang ya, dengan kedua belah sisinya. Nggak bisa kita mengutamakan yang satu yang di kesehatannya atau yang kedua di ekonominya. Dua-duanya harus berjalan ya. Bersama seperti itu ya. Harus balance, harus imbang. Seperti itu ya. Nah, oke. Nah, di acara kita di channel Lido Talk ini apa yang ingin kita bagikan untuk teman-teman? Yang pertama tentu kita masalah kesehatannya, dan nanti di belakang kita akan bicara tentang ekonominya. Apa sebetulnya yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di luar sana untuk kedua hal ini? Kita bisa juga survive di kesehatannya dan juga bisa di peluang di ekonominya, seperti itu ya. Nah, dari Bu Intan dulu ini, masalah kesehatan, apa yang topik yang kira-kira sekarang ini lagi tren di masyarakat kita. Saat ini masyarakat kita lagi banyak masalah yang seperti ini. Nah, saya membawa ini satu informasi yang bagus untuk masyarakat di luar sana. Monggo silakan Bu Intan. Ya, alhamdulillah, terima kasih.
Di sini saya akan membawa sebuah informasi tentang kesehatan, di mana masyarakat sekarang ini banyak ya yang kendalanya masalah tulang, masalah betul. Penyakit degeneratif, ya. Masalah yang hubungannya dengan dengan pola makan, pola hidup, kan gitu. Nah, kebetulan produk istilahnya yang kami sampaikan ini berhubungan dengan itu dan sangat membantu banget di situ. Iya. Ini dari perusahaan mana ini, Bun? Slabertras. Dari maksudnya PT apa gitu perusahaannya, Slabertras company-nya? itu singkatan dari Sukses Amanah Berkah. Sukses Laksana Amanah Berkah. Jadi trust, kita harus yakin. Di situ. Jadi itu disingkat menjadi Slaber gitu ya. Slabertras. Betul. Artinya trustnya itu kita harus yakin. Percaya. Percaya pada apa? Percaya pada Allah. Luar biasa sekali. Yang nomor satu. Iya, nomor satu itu yang betul. Yang kedua, setuju. percaya bahwa kembali ke produk alam. Yang ketiga, untuk solusi ekonomi finansialnya kita percaya bahwa di Slaber inilah tempatnya. Jadi yang dibawa jenengan ini adalah produk herbal. Ya, bukan obat ya ini ya. Produk ini herbal. Adalah ya? herbal. Ya, terus bisa dilanjut. Nah, ini memang bukan obat ya. Ini adalah jenis herbal terapi. Di mana di sini benar-benar jika kita mengkonsumsinya rutin akan sangat membantu banget. Terutama karena ini masuknya itu langsung dalam syaraf-syaraf, dalam peredaran darah. Karena kandungan yang ada di dalam sini, ini ya produknya, ini sangat bagus banget dan tertera dalam Al-Quran dan hadis. Dan mungkin ada yang saya sampaikan ya, kandungannya di sini ada yang namanya pohon cipres. Tahu semuanya kan pohon cipres itu pohon yang digunakan untuk perahu Nabi Nuh itu dalam hadis kan itu. Tapi di balik itu semua manfaatnya sangat luar biasa. Nanti bisa kita pelajari. Terus ada apa lagi di dalam kandungannya ini? Madu Yaman. Iya. Kurma aswa. Delima. Aprikot, biji mahoni, bunga saffron, garam hunsa. Banyak sekali ya. Banyak sekali manfaatnya. Ada minyak zaitun, habatus sauda, air zam-zam, semua tertera di sini. Ini dikomposisikan sehingga jika kita mengkonsumsinya secara rutin, untuk yang bermasalah untuk kesehatan akan sangat membantu menyehatkan kembali. Tapi untuk menjaga kesehatan pun tidak apa-apa karena ini benar-benar alami. Betul. Mungkin bisa ditambahkan Bu Fatimah. Jadi ini artinya gini, dari sekian banyaknya komposisi ingredient yang ada di dalamnya itu diramu jadi satu, ya kemudian jadilah produk yang herbal yang sangat luar biasa ini dan bermanfaat untuk kesehatan kita gitu ya. Betul sekali. Dan kita di sini bukan hanya sekedar ini sudah banyak terbukti. Banyak sekali kesaksian dan testimoni dari teman-teman semuanya. Jadi saya selalu bilang kepada teman-teman semuanya, jangan percaya pada kami. Betul. Coba dirasakan, nanti Anda sendiri yang akan merasakan manfaatnya. Kalau boleh tahu Bun, ini secara spesifik sebetulnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat itu yang seperti apa? Misalkan contoh, apakah di sendinya ataukah di apa yang bisa dirasakan langsung ketika produk ini saya konsumsi? Apa sih yang bisa saya rasakan di tubuh saya ini? Yang paling gampang diamati gitu loh Bun. Gitu ya. Biasanya itu tergantung tubuhnya masing-masing ya. Yang menurut pengalaman saya selama ini di lapangan, yang banyak dirasakan, banyak sekali teman-teman atau kerabat kami yang mengalami stroke tahunan. Itu, tapi semua tetap tergantung metabolisme tubuh sendiri ya. Iya, setuju saya. Ada yang cuma minum cuma 3 butir, itu yang awalnya nggak bisa duduk, itu bisa duduk, itu tetangga saya sendiri
Iya. Tapi ada juga yang 1 botol baru merasakan. Ya, betul. Jadi kita nggak bisa kembali lagi ke hantam kromo gitu ya semuanya. Terus itu untuk stroke, untuk orang yang biasanya di sini tuh kita benar-benar membantu, terutama yang Muslim ya. Kalau masalah sendi, istilahnya sholat sulit, itu banyak sekali orang yang biasanya sholatnya sama duduk, saya sampai merinding, nangis gitu. Mereka tuh bersyukur banget karena setelah konsumsi ini, kadang itu hanya konsumsi belum habis 1 botol sudah bisa sholat dengan normal. Itu yang sangat ini luar pasti biasa. sangat membantu masyarakat di luar sana, betul ya. Itu paling enggak kan gini, ada perubahan lah yang bisa dirasakan di awal. Perubahannya insya Allah sangat signifikan. Sehingga akhirnya trust-nya itu muncul, kan gitu ya? Betul ya? Trust, trust, keyakinan Allah Maha Baik. Itu. Sebetulnya di produk ini 1 botol isinya berapa ini apa? Namanya 20. apa? Kapsul apa tablet atau pil? Pil hitam. Pil hitam ya. Iya. Maka dinamakan Cipres tadi itu ya. Iya. Oh, pil hitam itu tadi ya. Iya, ada berapa isinya? 20. 20. Kemudian kita mengkonsumsinya gimana ini? Pagi Tergantung. berapa, malam berapa gitu? Gini, kalau untuk daya tahan tubuh, imunitas, itu konsumsi malam aja 2 cukup. Malam cukup. Iya. Biasanya apa? Sebelum tidur? Sebelum tidur. Cara mengkonsumsinya ya diminum. Sebelum tidur. Bisa berbagai macam cara. Yang pertama langsung diminum, terus habis gitu jarak 5 menit atau 10 menit minum air hangat. Gitu. Tapi kalau pengen hasil yang maksimal, biasanya direndam atau taruh bawah lidah. Itu insya Allah hasilnya akan lebih maksimal. Berarti kalau di bawah lidah itu tingkat penyerapannya lebih cepat. Insya Allah. Gitu. Oke, saya mau tanya ke Bu Fatima nih. Bu Fatima kan berarti sudah pernah mengkonsumsi produk ini. Nah, sebetulnya kalau misalkan jenengan konsumsi produk ini itu awalnya karena apa? Karena punya masalah apa gitu loh? Saya pribadi waktu itu kena saraf kejepit. Saraf kejepit? Iya, di bukan pinggang ya. Maksudnya gini, ini kejepit apa? Kejepit masalah apa kejepit? Waktu itu saya habis HP sekitar jam 12 malam, tiba-tiba itu sakit luar biasa. Itu dirasakan di mana sakitnya? Di pinggang sini. Di pinggang, punggung juga ya. Iya. Di sini. Iya, terus? Nah, di waktu itu saya langsung teriak sakit. Saya belum pernah merasakan seumur hidup saya sakit yang seperti itu. Saya teriak-teriak nangis. Saya manggil ahli terapi saya, terapis di Madura ya. Iya. Saya manggil malam-malam itu jam 12. Terus gini, Fat, kamu ini saraf kejepit. Oh enggak, aku enggak mau. Kalau ke dokter kamu harus operasi. Enggak, aku nangis-nangis akhirnya sembuh. Besoknya itu sembuh bukan karena bukan karena ini awalnya. Memang saya sudah sembuh, tapi sembuhnya maksudnya itu tidak sakit. Tidak sakitnya itu tapi mesen. Tapi saya tidak berani pakai motor karena memesan. Yang ahli terapi itu bilang ke saya, Fat, kamu hati-hati, jangan banyak gerak, jangan terlalu capek. Nah intinya kayak takut kambuh lagi jadi, gitu ya. Jadi intinya saya ya takut lah Pak. Jadi walaupun saya main HP nih sebentar, saya tiduran, tak eman-eman sini, karena emang 1 jam udah sampai 1 jam di sini sakit. Itu ya sudah segala macam saya minum juga obat. Nah suatu hari saya perkenalkan ini sama teman saya, kan jalan dikit panas, perkenal ini sih disuruh coba. Dia cerita kebetulan orang itu dari luar pulau ya. Fatima coba minum ini gitu kan bahasanya. Masa Pak, ini orang stroke sembuh dalam segini? Nggak percaya saya. Betul, itu paling obat yang bahaya malah. Saya enggak yakin. Unda Bu Fatima ini begini. Nah, kan orang luar pulau banyak kayak gitu. Tapi tidak ada salahnya saya coba. Betul. Saya coba malam, pagi, kok belum gitu terasa ya. Benar, baru 2 hari saya ngerasain. Nah, terus saya konsumsi. Nah, kebetulan waktu itu ada teman saya itu pas lagi sakit di Madura. Beliau itu teman saya itu sakitnya parah. Beliau masih orangnya sih muda. Enggak tua-tua ya, lebih muda dari saya. Jadi masalahnya itu bagi dia atau bagi saya karena beliau itu seorang ini juga penting lah
untuk teman-teman. Nah, jadi kakinya itu tidak bisa berdiri. Efek dari bentar, sakit. kakinya nggak bisa berdiri. Iya. Awalnya sakit panas. Sudah dibawa kemana-mana. Untuk berdiri itu beliau sakit, kalau berdiri itu tidak bisa. Jadi seperti ada yang menusuk di pinggangnya. Seperti itu. Kayak ditusuk pisau kayak gitu. Jadi dia benar-benar tidak bisa berdiri. Saya coba ini dikonsumsi, karena saya merasakan enak. Saya tidak berani awalnya. Saya sama-sama sakit nih, tapi saya dalam sakit sudah bisa dibawa jalan ya. Nah saya berani, saya nyoba ke diri saya karena saya enak. Saya cobakan 6 butir waktu itu. Coba ini diminum, gimana rasanya? Saya tanya lagi, pas itu dia pulang dikonsumsi, dia agak enak Anfat. Cobalah mas. Jadi coba 1 botol, dia habis 1 botol 6 butir kalau tidak salah. Sampai sekarang dia sembuh dan bisa jalan. Wah, alhamdulillah ya, bagus sekali ya. Ini, nah dari sini saya terinspirasi juga, terus dikenalkan ini juga bisa menyehatkan kantong juga. Tertarik saya kalau ada menyehatkan kantong gitu. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana dulu sebentar ya. Jadi ini tadi kan Bu Intan cerita ini perusahaannya ada di mana nih perusahaan? Di Bandung ya? Oh, di Bandung. Nah, kemudian kalau ini ada teman-teman yang di luar Bandung dan di luar pulau atau di kota seperti Bu Fatima sekarang ada di Pulau Madura. Bagaimana cara mendapatkannya produk ini gitu loh? Cara mendapatkan produk ini perusahaan ini kan kita bisa langsung dari perusahaan atau kita ambil di stokis yang sudah tersebar. Ada stokis yang ada. Gitu. Kebetulan kalau di Madura juga sudah ada stokisnya. Sudah ada substokis di Madura. Substokis. Ya. Kalau untuk yang di kota Surabaya ini juga ada? Juga ada stokisnya di Surabaya. Iya. Sebetulnya mahal apa enggak sih harga dari produk ini? Tidak. Enggak mahal ya? Enggak mahal. Ini gimana? Sistemnya gimana? Di paket atau kita boleh beli botolan atau gimana? Cara kita mendapatkannya? Cara mendapatkannya, kalau membeli produk ini, cara mendapatkan misalnya ke saya. Saya ibaratnya kan sudah reseller di sini. Oh, seller ya. Distributor resmi. Ya. Ya kita jual ini 300. Harganya 300 per botol. Nah, kalau mau beli, ada juga sistemnya. Kalau mau beli paket, ya ke perusahaan langsung. Seperti itu. Oh gitu. Jadi ada paket-paketnya. Oh, kalau kita beli 1 paket itu harga berapa? Supaya kelihatan saya ini kepingin beli sih lebih murah, itu bagaimana caranya bisa mendapatkan harga yang lebih murah? Beli yang 1 paket tadi? Iya, 1 paket 750. Ada paket-paketnya kok. Ada paket yang dari bronze 750 dapat 3. Oh, dapat 3, 750 ya. Yang kedua itu kan tergantung. Namanya juga kita mau berbisnis, mau dagangan, apapun kita keluar modal kan. Jadi modal awal kita nggak punya duit nih, saya pingin ngejalanin. Udah beli 1 paket yang bron aja 750 dapat 3 botol. Nah, yang kedua ada paket lagi, paket silver. 2.250 dapat 21 botol. Yang silver 9. Yang ketiga ada paket gold. Nah, yang ketiga ada paket gold itu 7 paket yang bron tadi. Seperti itu. 5.250. Iya, berarti yang saya tangkap adalah bahwa ini memang ada sistem kemitraannya. Kan seperti itu ya. Nah, ini yang supaya ditangkap oleh teman-teman di luar sana bahwa ini adalah satu peluang usaha yang bagus untuk kita semuanya. Artinya untuk satu usaha untuk di bidang kesehatan kita bisa mulai dari angka awal tadi berapa? 750.000 ya. Oh, kita bisa dapetin 3 botol ya. Artinya kan botol yang pertama mungkin bisa kita konsumsi sendiri. Kan seperti itu ya, untuk bukti ya. Kalau kita nggak yakin pada diri kita sendiri, ya kan gimana kita bisa cerita ke orang lain kan. Betul ya, seperti itu ya benar. Nah, teman-teman yang pengen nanti berminat untuk bergabung bersama dengan di Slaber Trust ini, Anda bisa menghubungi Kosen ya, nomor telepon di bawah ini, baik Bu Fatima maupun Bu Intan, nanti akan kita pasang di bawah ini ya, seperti itu. Lanjut Bu Intan, mungkin ada satu kesaksian lain yang bisa dibagikan untuk teman-teman selain dari yang Bu Fatima tadi yang masalah di punggung kecentit atau masalah lain? Kesaksian itu banyak ya, karena memang kita kebetulan maklum ya, kita emak-emak yang suka duit ya di sini.
kesaksian itu ada dua. Iya, satu di kesehatannya, kesehatan juga yang tadi finansial juga. yang diceritakan ya betul. Cuma saya pengen menambahkan juga sih, mungkin sedikit menambahkan dari modal 750 tadi ya. Selain kita mendapatkan produk kan ya, produk itu bisa kita konsumsi sendiri, bisa kita informasikan ke teman. Kita juga punya hak usaha. Hak usaha itu di mana kita akan mendapatkan dari perusahaan itu yang namanya, kita bukan karyawan ya di sini, mitra usaha ya. Di sini kita akan mendapatkan hak-hak yang benar-benar akan kita dapatkan di situ. Gitu. Nanti bisa istilahnya menghubungi kami untuk lebih lanjutkan gitu. Lebih ini ya. Tapi untuk produknya memang saya akui sangat luar biasa. Kadang orang bilang, "Bu, kok mahal?" Gitu kan. Saya selalu bilang gini, teman-teman, sehat itu memang mahal. Mahal, betul. Tapi kalau kamu sudah sakit, uangmu seberapa pun tidak akan laku. Jadi apa intinya? Sakit itu lebih mahal lagi. Iya, betul. Anda untuk investasi kesehatan mengeluarkan 750. Harganya lebih mahal HP. Lebih mahal HP. Tapi kalau sudah sakit, jual rumah, mobil, tanah, kadang nggak cukup. Jangan sampai. Dibilang mindalik. Nah, itulah. Cuma intinya apa? Betul. Ayolah di masa-masa yang sulit ini, istilah masa-masa setelah pandemi atau masa pandemi ini, kita pintar-pintar lah. Pintar-pintar dalam apa? Pintar-pintar dalam menjaga kesehatan, karena memang kesehatan sangat penting bagi tubuh kita. Dan juga pintar-pintar apa? Gimana cara kita mengatasi dampak dari pandemi ini, dengan cara apa? Yaitu tadi kita bisalah melakukan apa yang sehingga membuat finansial kita sehat, seperti kita bisa menjalankan bisnis Slaber Trust ini. Nah, ini ada satu pertanyaan ini Bun yang bagus sekali ya. Ini kadang-kadang teman-teman ini di luar sana banyak yang tertarik, tapi mereka kan di awal-awal mereka sulit karena belum paham betul tentang produk ini, tentang bagaimana bisnisnya. Ada nggak pola pendampingan yang ditawarkan dari Bunda berdua ini? Gimana? Ada ya, didampingi ya? Saya jawab ya. Iya. Begini, di dalam kita mengerjakan Slaber Trust, menjalankan sistem ini dari perusahaan itu kita sudah menjadi distributor resmi. Nah, ketika ada mitra yang mau bergabung, mau mengerjakan ini, kita kerja sama tim. Kita kerja tim. Dan di situ juga kita ada pelatihan. Ada pelatihan bagi juga. Yang belum paham, kita pahamkan dan ada pendampingan. Jadi bagi yang benar-benar baru, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti bagaimana, kita dampingi sampai mereka bisa. Nah, itu teman-teman, ada satu jaminan, ada satu garansi dari dua bunda ini. Kalau misalkan teman-teman bergabung di Slaber Trust, nanti akan didampingi oleh beliau ya. Asalkan benar-benar dan serius, kita akan kawal pasti. sampai di mana. Betul. Luar biasa. Kita siap mendampingi bagi yang mau dan benar-benar serius. Betul, Nah, di akhir session kita ini Bun, ada satu tips nggak untuk teman-teman di luar sana? Ada satu tips bagaimana misalkan kalau mereka bergabung di usaha ini, nah nanti kita seperti apa gitu? Monggo silakan dibagikan tipsnya. Iya, atau kiat-kiat apa yang bagaimana saya bisa menjalankan bisnis ini dan sampai hari ini saya bisa survive di bisnis ini. Seperti apa Bu Fatimah? Ini begini, tips dari saya, ketika saya memulai Slaber ini, saya berangkat dari benar-benar tidak ada uang. Ya, serius. Nggak ada modal maksudnya? Boleh tanya Bu Intan. Sama. Nah, ketika kita bertemu dengan Bu Intan ini, ya sama-sama baru mengenal. Karena kita cocok berpartner. Nah, kita sama-sama nggak ada duit. Ya, namanya kita juga bisnis, apapun. Dalam di sini saya sudah berpikir, tidak boleh, saya tidak ada jiwa saya, maaf ya, kadang orang kan memelas, itu bukan jiwa saya, mohon maaf. Jadi bisnis apapun tidak harus keluar modal, bagaimanapun caranya saya cari pinjaman untuk hanya mendapatkan satu paket bron. Ya, 750 ya. Oke Bu, katanya kita jalan. Nah, saya coba sendiri,
Setelah saya coba, saya tahu rasanya, saya coba ke teman, saya pasang status tiap hari. Trik saya pasang status tiap hari ada kesaksian, saya datangi. Nah di situ kok nanya beli, loh kok enak. Nah di situ di luar ini saya kan join satu paket brown. Ketika saya jual ini kan jadi 900 dalam 750 dan itu pun kita kadang sehari 3 habis, bahkan pernah sehari itu ya 10 juga habis. Kan kalau orang beli paket begitu. Nah, jadi keuntungan langsung kita dapat ya. Dapat. Nah, di luar keuntungan langsung kalau mereka mau bermitra, mau berjoin dengan kita, kerjasama, ada sistemnya juga. Kita ada bonus. Seperti itu, dan perusahaan memberikan bonus-bonus kita, kesempatannya itu luar biasa. Survei benar. Saya benar-benar merasakan tidak ada modal, dan hari ini mulai saya ada 1 bulan 2 bulanan ini saya benar-benar murni ya Bu Intan ya, murni dari sini karena saya ingat 2 bulan karena waktu itu kafe saya tutup. Saya kan ada kafe. Oh, sudah sempat pernah buka kafe juga. Buka kafe di Madura. Saya nutup kafe itu bulan Juni. Tanggal 4 tutup Juni, jadi mulai Juni saya betul-betul hanya hasil dari ini. Jadi usaha konvensional yang kafe tadi itu ditutup. Terus kemudian jenengan fokus di bisnis ini. Ya memang bagus sih, tapi daerahnya di sana kurang aman, selalu kecurian. Akhirnya saya berpikir, waduh, tutup, cobalah. Karena melihat teman saya di sini kok ada temanku, saya yang tahu dia itu kok hasilnya kok besar. Dia di grup, ya sudah saya tutup kafe, saya jalanin ini ya dengan Bu Intan, ayo kita fokus, kita kerjakan ini berdua. Nah ini informasi bagus untuk teman-teman. Jadi modal itu bukan yang utama, betul ya? Benar. Jadi kalau misalkan kita nggak punya modal, jangan jadi kendala untuk kita ya. Itu, jadi tetap harus kita punya inisiatif bagaimana caranya bisa mendapatkan modal itu, gitu ya? Banyak cara. Banyak cara ya. Luar biasa ini. Yang pasti itu. Kalau dari Bintang itu siapa? Kemauan ya? Kemauan. Ada mitra saya nggak punya modal, sama sekali nggak punya modal. Saya bilang, kamu mau jalan, yuk kita datangi tetangga, kita berbagi informasi. Kita datangi tetangganya, kita biasanya membantu mitra asalkan mau, gitu loh. Betul ya. Walaupun banyak modal, tapi kalau nggak mau tetap nggak akan hasil maksimal. Intinya di sini mau. Ada kemauan. Mau dan jangan mengeluh. Gitu ya. Itu mau dan jangan mengeluh. Karena apa? Di sini apa ya? Kita itu benar-benar ayo bertarung untuk apa? Melawan keterpurukan kita akibat dari COVID. Nah, betul. Alhamdulillah sih dari hasil ini, saya yang hanya seorang ibu rumah tangga murni, Pak. Saya bisa muliakan anak. Baru 2 bulan ini, sebelumnya itu kita sedikit collab. Waktu mau bayar kuliah, ya Allah ya Rabbi. Tapi saya selalu yakin Allah itu maha baik. Akhirnya saya ditemukan dengan ini. Bapak percaya nggak? Saya modal ini dari uang yang saya kumpulan buat bayar kuliah anak. Nekat saya buat gini. Tapi alhamdulillah berkembang loh. Jangan salah, mitra saya sudah sampai Medan, Merauke. Kita sudah Bali. Medan, Merauke, Bali. Itu dari apa? Kadang kita dari online, kadang saya nggak bisa, saya bisa. Saya kalau gitu tuh pengen sedih lah lihat orang-orang. Kita emak-emak yang gaptek teknologi aja, memanfaatkan teknologi, apa lagi ya Allah, kalian anak-anak muda yang jadi tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Betul. Gitu ya, seperti itu ya. Kalau kita betul-betul yakin, percaya, ya trust tadi itu, terus kemudian Bismillah kita awali. Bismillah, yakin. Nah, kita pasti akan mendapatkan hasil itu. Nah, oke. Saya kira ini perbincangan kita yang luar biasa sekali di Lido Talk ini. Kita sudah bisa berbagi inspirasi untuk teman-teman di luar sana, dan ini sekaligus juga artinya ada satu kesempatan untuk teman-teman di luar sana bahwa kita bisa melewati masa pandemi ini asalkan kita mau, seperti yang dikatakan oleh Bu Intan tadi. Ya, oke. Perbincangan kita akhiri. Saya terima kasih kepada para sahabat entrepreneur yang sudah menyaksikan channel Lido Talk ini. Dukung channel ini agar kita juga bisa berbagi dengan teman-teman lainnya. Terima kasih bunda-bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.